Pembelajaran 5, halaman 150, bab Ayo Membaca. Perkembangbiakan dengan spora. Situasi: jika sedang membantu ibu menyiram tanaman di halaman. Jika melihat ibu membawa pot tanaman baru. Percakapan: jika, ibu, apa nama tanaman yang ibu bawa itu? Ibu: oh, ini tanaman suplir. Ibu akan meletakkannya di teras rumah. Jika, apakah tanaman itu berbunga, Bu? Ibu: suplir tidak berbunga. Keindahannya ada pada bentuk daunnya yang bermacam-macam. Jika tidak berbunga, bagaimana suplir berkembang biak? Ibu: coba lihat, di balik daun suplir yang terdapat bintik-bintik seperti ini, inilah kotak spora. Di dalamnya terdapat spora berbentuk biji yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Bagaimana spora dapat tumbuh menjadi tumbuhan, Bu? Ibu: spora akan terbawa angin atau air. Jika jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Soli-soliha, silakan dibuka halaman 152. Ayo mendengarkan. Dengarkan ya Ustazah membaca cerita berikut ini. Menanam tanaman di sekolah. Di sekolah, jika terdapat lahan kosong untuk berkebun, ibu dan bapak guru mengajak murid-murid untuk memanfaatkannya. Dengan didampingi bapak dan ibu guru, mereka bekerja bersama-sama. Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang telah diatur sebelumnya. Selesai menanam, ibu guru berpesan agar semua murid ikut merawat tanaman-tanaman itu. Merawat tanaman merupakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Tanaman yang terawat dengan baik akan membuat udara lebih segar dan lingkungan menjadi lebih indah. Bila lingkungan kita terjaga kebersihannya, maka kesehatan kita juga akan baik. Perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok, menyetek, dan merunduk. Berikut ini akan dijelaskan cara mencangkok dan menyetek. Mencangkok. Perkembangbiakan buatan yang sering dilakukan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium, seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon jati. Tumbuhan berkambium adalah batang pohon yang berkayu. Berikut ini adalah langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, kupas kulit batang yang akan dicangkok. Yang kedua, bungkus batang yang dikupas dengan tanah. Yang ketiga, siram bungkus cangkok hingga tumbuh akar. Yang keempat, tanam hasil cangkokan pada tanah. Menyetek. Menyetek merupakan cara perkembangbiakan buatan yang paling mudah dilakukan. Menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan itu ditanam pada tanah. Beberapa contoh tanaman yang dapat disetek adalah singkong, mawar, apel, stroberi, dan bunga trompet. Perhatikan langkah-langkah menyetek singkong berikut. Yang pertama, potong batang tanaman singkong secara menyamping. Yang kedua, tanam batang stek pada tanah. Yang ketiga, siram dan beri pupuk batang stek hingga tumbuh. Halaman 157, subbab Ayo Belajar. Paman menanam pohon jeruk, hasil mencangkok. Pohon jeruk hasil mencangkok tidak sekuat tanaman yang tumbuh dari biji. Oleh karena itu, Paman akan memasang penyangga agar pohon jeruk tidak mudah roboh. Widi menawarkan diri untuk membantu. Paman meminta bantuan Widi untuk memegang penyangga kayu yang dipasang, sementara Paman mengikat batang pohon jeruk pada penyangga. Meskipun Paman bukan orang tua Widi, namun Widi tetap membantu
Sikap Widi merupakan contoh mau membantu orang tua. Solihah, coba dibuka halaman 154. Perhatikan soal 1A. Tanaman yang dirawat akan berkembang biak dengan baik. Ini yang dialami Pak Tarno. Pak Tarno merawat tanaman suplir di halaman belakang rumahnya. Suplir tersebut berkembang biak sangat banyak. Pak Tarno menempatkannya pada pot-pot kecil. Ada 282 pot suplir. Pot tersebut akan dikirim ke toko tanaman dan ditempatkan ke dalam 6 buah kotak. Berapa pot suplir yang terdapat dalam setiap kotak ya? Mari kita kerjakan bersama. Kita mulai dengan pembagian susun ke bawah. Kita tulis terlebih dahulu 282 dibagi dengan 6. Nah, susun ke bawah ya. Yang angka yang paling besar taruh di dalam 282 dibagi 6. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pembagian mulai dari angka yang paling depan. Nah, angka yang paling depan kan 2 ya. Angka yang paling depan 2 itu lebih kecil daripada 6, jadi tidak bisa dibagi. Nah, gimana caranya? Caranya kita gunakan juga dengan angka puluhannya. Jadi pembagiannya kita gunakan dengan angka 28. 28 dibagi 6, hasilnya berapa ya? Berapa dikali berapa yang menghasilkan 28? Berapa kali 6 yang menghasilkan 28 ya? Nah, untuk perkalian 6, ternyata yang menghasilkan mendekati angka 28 yaitu 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi kita tulis angka 4 di sini. Nah, tadi berapa? 6 dikali 4 24. Baik, kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Berarti 28 dikurang 24 sama dengan 4. Nah, angka 2 ini kita turunkan ke bawah, 42. Nah, sekarang berapa dikali 6 yang menghasilkan 42 ya? Ada yang masih ingat berapa hasilnya? Mari kita lihat ya. Perkalian berapa yang menghasilkan 42 ya? Ya, ternyata perkalian 6 dikali 7 yang menghasilkan 42. Jadi kita tulis hasilnya di sini. Nah, berarti tadi 7 dikali 6 hasilnya berapa? 42. Maka kita kurangin, hasilnya menjadi 0. Nah, baik, seperti itu. Jadi 282 dibagi 6 hasilnya 47. Jadi jika dibagikan ke dalam 6 kotak, maka tiap satu kotak berisi 47 pot suplir. Selanjutnya, mari kita kerjakan bersama di Ayo Berlatih halaman 154 nomor 2A. Situ ada pembagian susun ke bawah 390 dibagi 3. Jadi untuk pembagian 390 dibagi 3, kita mulai dari angka ratusan. Angka ratusannya di sini angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya berapa ya? Ya, hasilnya 1. Kita tulis di sini angka 1. Kemudian 1 dikali 3 tadi hasilnya 3. Kita kurangin. 3 diambil 3 berarti sisa 0. Nah, angka yang ini diturunin ke bawah. Angka puluhan diturun ke bawah, angka satuan diturun ke bawah. Selanjutnya, karena ini 0, kita hilangkan saja.
selanjutnya kita bagi yang angka puluhan. Angka puluhannya di sini 9. 9 dibagi 3 hasilnya berapa ya? 3 kali berapa yang menghasilkan 9? Ayo, 3 kali berapa yang menghasilkan 9? Ya, hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, sekarang kita kurangkan yang angka puluhannya. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Berarti angka puluhannya sudah habis ya. Tinggal sisa angka satuan. Nah, jika angka satuannya ini 0, maka kita taruh ke sini. Jadi, hasilnya 390 dibagi 3, hasilnya 130. Ya, seperti itu ya. Silahkan Ananda nanti di rumah berlatih lagi untuk pembagian susun ke bawah.